Pernahkah kamu berpikir, apa yang membuat percakapan jadi bermakna? Inilah kisah Jürgen Habermas, filsuf Jerman yang percaya bahwa dialog adalah kekuatan paling penting dalam masyarakat. Ia mengembangkan gagasan tentang komunikasi yang rasional, di mana orang berdiskusi tanpa paksaan, hanya berlandaskan alasan dan saling pengertian. Habermas mengkritik bagaimana kekuasaan sering memanipulasi informasi dan menghalangi percakapan yang jujur. Ia menawarkan konsep ruang publik, tempat orang berdiskusi bebas untuk mencapai keputusan bersama yang adil. Menurutnya, masyarakat yang sehat bukan hanya tentang hukum atau kekuasaan, tapi juga tentang komunikasi yang setara, di mana semua orang punya suara. Jadi, sudahkah kita menciptakan ruang untuk mendengarkan, berbicara, dan menemukan solusi bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Akram Mardana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abulai Salsaini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barang Mubarak Al-Gatani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Woi, lu ngapa sih bengong aja? Gue bingung ini. Bingung apa tuh? Psikologi komunikasi, ada satu materi yang kagak gue ngerti tuh. Udah ikut gua aja nanti yuk. Temen gua ada nih yang tahu materinya, namanya Gilang. Serius lu? Serius gua. Yaudah. Yuk, gas. Weh bang, gue boleh nanya pertanyaan gak sama lu? Nama lu siapa sih? Oke, gue akan wawancara lu hari ini ya. Bang, apa sih yang dimaksud dengan konsep diri? Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri yang bisa bersifat psikolog, sosial, atau fisik, keseluruhan kepercayaan dan sikap yang kita pegang tentang diri sendiri. Oke bang. Apa hubungan antara membuka diri dan konsep diri menurut Johari Window? Menurut Johari Window yang gue tahu, membuka diri meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri dan membuat konsep diri menjadi lebih dekat dengan kenyataan sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi. Johari Window. Apa yang dimaksud dengan social action dalam komunikasi interpersonal? Social action adalah pandangan bahwa hubungan interpersonal adalah transaksi di mana orang mengharapkan ganjaran untuk menghindari biaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Social action Yang termasuk dalam ganjaran dalam hubungan sosial. Ganjaran itu adalah setiap anggapan positif yang diperoleh dari hubungan seperti uang, penerimaan sosial, atau dukungan nilai ganjaran. Apa arti dari tingkat perbandingan dalam hubungan sosial? Ya, jadi arti dari tingkat perbandingan dalam hubungan sosial adalah sebuah ukuran baku yang digunakan untuk menilai hubungan individu saat ini berdasarkan pengalaman masa lalu atau alternatif lainnya tingkat perbandingan. Oke bang, apa pengaruh atraksi interpersonal dalam komunikasi kalau yang lu ketahuin tuh? Oke, atraksi interpersonal setahu gue itu adalah kesukaan pada orang lain yang meningkatkan kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Kata. Lanjutnya bang, bagaimana hubungan antara biaya dan laba dalam teori pertukaran sosial? Hubungan tersebut yang bisa diartikan bahwa laba adalah hasil dari ganjaran, dikurangi biaya ganjaran dan biaya. Seseorang akan mencari hubungan yang memberikan laba terbesar, hasil atau laba. Oke bang, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal. Faktor-faktor tersebut termasuk kesamaan karakteristik, tekanan emosional atau stres, harga diri rendah, isolasi sosial, daya tarik fisik, familiaritas, kedekatan, dan kemampuan faktor-faktor personal dan situasional. Apa hubungan antara percaya diri dan komunikasi interpersonal? Percaya diri membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan terbuka dalam hubungan interpersonal. Apa saja konsep pokok dalam teori pertukaran sosial? 4 konsep pokoknya adalah ganjaran, biaya,
tingkat perbandingan R4 konsep pokok. Apa pengertian konsep diri menurut psikologi komunikasi? Konsep diri adalah pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri yang meliputi kekayaan dan sikap yang dia miliki. Terhadap dirinya, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Oke bang, tanya lagi bang yang kedua bang. Apa yang dimaksud dengan looking glass self dalam komunikasi interpersonal? Menurut gua, looking glass self adalah konsep yang menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap dirinya dipengaruhi oleh pandangan orang lain tentang dirinya hingga membentuk konsep diri looking glass self. Faktor apa saja yang memengaruhi atraksi interpersonal? Faktor-faktornya meliputi kesamaan karakteristik, tekanan emosional, harga diri, stres, dan isolasi sosial. Bagaimana persepsi seseorang terhadap diri sendiri dapat dipengaruhi? Persepsi diri dipengaruhi oleh pandangan orang lain, pengalaman pribadi, dan faktor sosial seperti kelompok rujukan. Baik bang, apa yang dimaksud dengan membuat yang dipenuhi sendiri kalau menurut lu? Membuat yang dipenuhi sendiri adalah prediksi atau harapan yang akhirnya menjadi kenyataan karena orang bertindak sesuai dengan harapan tersebut. Cacik lucik.